Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Ananda Soleh dan Soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, anandaku semuanya, di pagi hari yang sangat cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita semua kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online. Semoga pembelajaran online ini hanya berlangsung selama seminggu, dan semoga hari Senin depan kita bisa bertemu kembali di sekolah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya robbal alamin. Ya anak soleh soleha, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Silahkan kalian siapkan buku tema 6, tematik, dan juga buku tulisnya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Muatan pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia. Nah, anak soleh-soleha, adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui penjelasan guru, siswa dapat mengetahui aturan penggunaan huruf kapital pada teks dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami penggunaan huruf kapital pada nama orang dengan benar. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami penggunaan huruf kapital di awal kalimat dengan benar. Nah, anak soleh-soleha, aturan penggunaan huruf kapital pada teks. Huruf kapital digunakan pada kata-kata tertentu. Beberapa kata yang harus menggunakan huruf kapital dalam penulisannya adalah 1. Kata di awal kalimat. Contohnya, sapi memakan tanaman rumput. Jadi kata sapi ya, di awal kalimat dia harus huruf kapital atau huruf besar. Huruf besarnya itu S ya. Jadi di awal kalimat itu kata sapi menggunakan huruf kapital, atau huruf S di sini dari kata sapi itu harus huruf kapital. Yang kedua, kata pada judul teks. Jadi kalau judul itu anak soleh-soleha, dia harus menggunakan huruf kapital ya. Contohnya, Daur hidup kupu-kupu. Jadi di awal hurufnya itu, setiap kata itu awal hurufnya harus huruf kapital. Jadi Daur, D-nya itu huruf kapital, hidup, H-nya itu huruf kapital, kupu-kupu, K-nya itu huruf kapital. Yang ketiga, nama orang. Contohnya Aiman. Jadi nama orang itu huruf awalnya itu adalah huruf kapital atau huruf besar. Dayu, Komang, Lani. Yang keempat, nama bulan dan hari. Contohnya itu harus pakai huruf besar atau huruf kapital. Januari, Februari, Senin, Kamis ya. Oke, anak soleh-soleha, sekarang kita perhatikan teks berikut ini. Denny memelihara seekor kura-kura. Setiap hari kura-kura peliharaannya diberi makan. Denny memberinya sayur dan buah-buahan. Penggunaan huruf kapital yang benar adalah, jadi
teks yang di atas itu penggunaan huruf kapitalnya itu ada yang keliru atau yang salah. Jadi penggunaan huruf kapital yang benar itu adalah Denny. Jadi kata Denny ya, huruf nama orang ya, nama orang dia harus huruf kapital ya. D-nya itu harus huruf kapital atau huruf besar ya. Sedangkan kata kura-kura, teks di atas itu K-nya itu huruf besar, akan tetapi itu salah. Jadi penggunaan huruf kapital yang benar pada kata kura-kura itu adalah huruf kecil ya, karena dia berada pada akhir kalimat atau akhir kata ya, atau akhir teks ya. Kemudian setiap hari kura-kura peliharaannya diberi makan. Denny memberinya sayur dan buah-buahan. Jadi teks yang di atas tadi itu kata sayur itu huruf besar. Penulisannya itu salah ya. Jadi yang benar itu adalah huruf kecil. S-nya huruf kecil karena dia berada di tengah-tengah kalimat ya. Nah, anak soleh-soleha, sekarang kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Huruf kapital digunakan pada awal beberapa kata, misalnya pada nama orang ya. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Aiman dan Dayu membeli ikan hias di toko. Nah, jadi nama orang Aiman dan Dayu itu harus menggunakan huruf kapital ya pada awal katanya ya, pada awal hurufnya ya. Jadi Aiman, A-nya itu harus huruf kapital. Dayu, D-nya itu harus huruf kapital karena nama orang. Yang kedua, Lani bertemu dengan Komang saat ingin membeli makanan untuk kucing peliharaannya. Jadi di situ nama orang Lani dan Komang harus pakai huruf kapital atau huruf besar. Oke, anak soleh-soleha? Nah, ayo kita perhatikan cerita di bawah ini ya. Setiap Senin kelas Uni, jadi di sini kita perhatikan penggunaan huruf kapital pada nama orang ya, anak soleh-soleha. Jadi nama orang itu harus menggunakan huruf kapital di awal hurufnya ya. Setiap Senin, kelas Uni melakukan kegiatan bercerita. Kegiatan bercerita dilakukan di depan kelas. Cici mendapat giliran pertama bercerita. Cici bercerita tentang hewan peliharaannya. Teman sekelasnya memperhatikan cerita Cici. Namun, Badung dan Dayu asyik mengobrol. Uni dan Aiman berusaha mengingatkan mereka. Saat teman bercerita, kita harus memperhatikan. Kita harus menghargai teman yang bercerita. Nah, di sini penggunaan huruf kapital pada nama orang itu sudah benar ya, anak soleh-soleha. Jadi nama orang Uni, Cici, Badung, Dayu. Nah, di situ Aiman ya. Nah, di situ sudah menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Selain digunakan pada nama hari dan nama orang, huruf kapital juga digunakan pada kata awal kalimat. Nah, beberapa contoh kata di awal kalimat adalah sebagai berikut ya. Kemarin sore Benny dan ayahnya mencuci kandang ayamnya. Nah, di situ kata kemarin, K-nya itu huruf kapital karena dia berada di awal kalimat. Nah, kata Benny di situ menggunakan huruf kapital karena dia nama orang ya. Yang kedua, Dayu gemar memberi wortel pada kelincinya. Nah, kata Dayu di situ kan dia menggunakan huruf kapital karena berada di awal kalimat dan juga merupakan nama orang. Jadi harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga,
Jika kandang hewan peliharaan tidak dibersihkan, maka akan timbul penyakit. Nah, di situ kata jika ya, jika di situ harus menggunakan huruf kapital. Huruf J-nya itu harus huruf besar karena dia di awal kalimat. Oke, anak soleh soleha, semoga anak soleh soleha sampai di sini mengerti ya penjelasan dari Ustazah. Nah, sekarang kita beralih ke pemberian tugas. Tugas hari ini adalah 1. Tuliskan 2 contoh penggunaan huruf kapital pada nama orang. 2 contoh saja ya. Contoh katanya ya. Yang kedua, tuliskan 2 contoh kata penggunaan huruf kapital di awal kalimat ya. Anda soleh-solehaku, sampai di sini materi kita hari ini ya. Kerjakan tugasnya dengan baik ya. Jangan malas mengerjakan tugas, dan semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Anda soleh-soleha, jangan lupa rajin belajar dan jangan lupa sholat 5 waktu. Ustazah akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.